Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam ketika kata-kata itu keluar dari mulut orang tuaku seperti pisau tajam yang merobek dadaku. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti saudara perempuanmu. Suara ibu terdengar dingin. Mata ayah bahkan tidak menatapku. Mereka berdua duduk di ruang makan. Sementara aku berdiri di ambang pintu dengan rapor di tangan yang gemetar. Nilainya bagus. Aku pikir mereka akan bangga. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan kecewa dan kalimat yang sampai hari ini masih terngiang di telingaku. Saat itu aku berumur 15 tahun. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Jika kamu pernah merasa tidak cukup baik di mata keluargamu sendiri, tekan tombol subscribe sekarang. Karena cerita ini akan membuatmu menyadari sesuatu yang sangat penting tentang nilai dirimu. Namaku Dina. Aku anak kedua dari 2 bersaudari. Kakakku, Rania, adalah segalanya yang diinginkan orang tuaku. Cantik, pintar, berbakat, dan yang paling penting, dia selalu tahu bagaimana membuat orang tua kami tersenyum. Sejak kecil, aku selalu hidup dalam bayangannya. Setiap prestasi yang kuraih selalu dibandingkan dengan apa yang telah Rania capai sebelumnya. Juara kelas 2, Rania juara 1. Menang lomba menyanyi tingkat sekolah, Rania menang tingkat provinsi. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, tidak pernah cukup. Malam itu, setelah mendengar kalimat yang menghancurkan itu, aku berlari ke kamar dan menangis sampai tertidur. Aku tidak mengerti apa yang salah dengan diriku. Kenapa aku tidak bisa membuat mereka bangga? Kenapa aku harus selalu dibandingkan dengan Rania? Yang lebih menyakitkan lagi, Rania sendiri tidak pernah memperlakukanku buruk. Dia baik, perhatian, dan selalu mendukungku. Tapi kebaikannya justru membuatku merasa lebih buruk tentang diriku sendiri. Tahun-tahun berlalu dengan pola yang sama. Aku terus berusaha keras, tetapi tidak pernah mendapat pengakuan yang kuinginkan. Saat aku lulus SMA dengan nilai yang cukup baik, orang tuaku hanya berkata, "Bagus, tapi kamu harus bekerja lebih keras lagi kalau mau seperti kakakmu." Rania saat itu sudah kuliah di universitas ternama dengan beasiswa penuh, sementara aku diterima di universitas negeri yang cukup bagus tapi tidak seprestisius tempat Rania kuliah. Di universitas, aku mencoba menemukan jati diriku sendiri. Aku mengambil jurusan yang berbeda dari Rania, sesuatu yang benar-benar aku minati bukan karena ingin menyenangkan orang tuaku. Aku memilih desain komunikasi visual, sementara Rania mengambil kedokteran. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari bayang-bayangnya. Aku mulai berkembang, menemukan bakat yang tidak pernah kueksplorasi sebelumnya. Karya-karyaku mendapat pujian dari dosen dan teman-teman. Aku merasa hidup. Tapi setiap kali pulang ke rumah, realita yang sama menyambutku. Orang tuaku masih membandingkan kami. Bahkan ketika aku menunjukkan portfolio desainku yang telah memenangkan beberapa kompetisi, respons mereka datar. "Oh, bagus." Ngomong-ngomong, Rania baru saja mempresentasikan penelitiannya di konferensi internasional. Kamu tahu? Aku tersenyum, mengangguk, dan menyembunyikan rasa sakit yang sama seperti dulu. Suatu hari, di tahun ketiga kuliahku, aku mendapat tawaran magang dari sebuah agensi kreatif terkemuka di Jakarta. Ini adalah kesempatan besar yang bisa membuka banyak pintu untuk karirku. Aku sangat bersemangat memberitahu orang tuaku lewat telepon. Tapi respons ibu membuatku terdiam. "Magang? Itu tidak dibayar, kan? Kenapa kamu tidak fokus menyelesaikan kuliah cepat-cepat saja?" Rania sudah hampir selesai dan sudah ada rumah sakit yang menawarkan posisi bagus untuknya. Aku menutup telepon dengan perasaan hampa. Tidak peduli apa yang kulakukan, itu tidak akan pernah cukup di mata mereka. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar kos. Aku mulai mempertanyakan segala sesuatu. Apakah aku memang tidak cukup baik? Apakah aku memang tidak sepenting Rania? Apakah hidupku hanya akan menjadi catatan kaki dalam cerita keluarga kami? Jangan kemana-mana, karena setelah ini aku akan ceritakan bagaimana satu kejadian mengubah segalanya dan membuatku akhirnya menemukan jawabannya.
Pencet tombol like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan ending yang akan membuatmu terkejut. Aku memutuskan untuk mengambil tawaran magang itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melakukan sesuatu sepenuhnya untuk diriku sendiri, tanpa memikirkan persetujuan orang tuaku. 6 bulan magang itu mengubah perspektifku tentang banyak hal. Aku bekerja dengan orang-orang kreatif yang menghargai ide dan kerja kerasku. Aku merasa dilihat, didengar, dan dihargai dengan cara yang tidak pernah kurasakan di rumah. Mentorku di agensi itu, Bu Sarah, adalah perempuan yang kuat dan inspiratif. Suatu hari, setelah aku menyelesaikan proyek besar, dia memanggilku ke ruangannya. "Dina, aku perhatikan kamu selalu ragu-ragu setiap kali mempresentasikan ide. Padahal ideamu selalu brilian. Kenapa?" Aku terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku menangis di tempat. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu sudah cukup. Apa adanya." Kata-kata itu seperti pelukan hangat yang tidak pernah kudapat dari orang tuaku. Aku menangis, menceritakan semua yang selama ini kupendam tentang perasaan tidak cukup, tentang hidup di bayang-bayang Rania, tentang perjuangan mendapat pengakuan dari orang tuaku. Bu Sarah mendengarkan dengan sabar, dan ketika aku selesai, dia berkata, "Dina, kamu tahu apa masalahnya? Kamu mencari validasi dari orang yang salah. Orang tuamu mungkin tidak pernah bisa melihat kehebatanmu, bukan karena kamu tidak hebat, tapi karena mereka sudah punya standar yang terlalu kaku di kepala mereka. Tapi itu bukan kesalahanmu, dan bukan tanggung jawabmu untuk mengubah pandangan mereka." Perkataan Bu Sarah membuka mataku. Selama ini aku terobsesi untuk mendapat pengakuan dari orang tuaku sampai lupa untuk menghargai diriku sendiri. Aku lupa bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh perbandingan dengan orang lain, bahkan dengan kakakku sendiri. Aku mulai terapi untuk memproses semua trauma masa kecil dan remajaku. Prosesnya tidak mudah, seringkali menyakitkan, tapi perlahan aku mulai sembuh. Setelah lulus kuliah, aku mendapat tawaran kerja tetap di agensi yang sama. Gajiku cukup baik untuk anak baru lulus, dan aku sangat mencintai pekerjaanku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bangga pada diriku sendiri tanpa membutuhkan validasi dari orang lain. Aku mulai membangun kehidupan yang kupilih sendiri, dengan teman-teman yang benar-benar menghargaiku, dengan karir yang kumbangun dengan tanganku sendiri. Hubunganku dengan orang tuaku tetap dingin. Mereka masih membandingkan, masih membuat komentar yang menyakitkan, tapi aku sudah belajar untuk tidak membiarkan kata-kata mereka menentukan nilai diriku. Aku tetap menelepon setiap minggu, tetap pulang saat hari raya, tapi aku sudah tidak lagi mengharapkan pujian atau pengakuan dari mereka. Aku belajar bahwa aku tidak bisa mengontrol bagaimana mereka melihatku, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku melihat diriku sendiri. 3 tahun setelah aku mulai bekerja, terjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Rania meneleponku suatu malam, menangis. Ini aneh karena Rania adalah orang yang paling tenang dan terkontrol yang kukenal. "Ada apa?" tanyaku khawatir. "Aku tidak kuat lagi, Dina," jawabnya di antara isak tangis. "Aku lelah harus selalu sempurna. Aku lelah harus selalu menjadi yang terbaik. Aku bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya." Aku terkejut. Selama ini aku pikir hidup Rania sempurna. Ternyata dia juga menderita, dengan cara yang berbeda. Tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik, ekspektasi yang tidak pernah berhenti, ketakutan akan kegagalan yang melumpuhkan. Rania bercerita bahwa dia sebenarnya tidak pernah benar-benar bahagia. Dia memilih kedokteran karena itu yang diinginkan orang tuaku, bukan karena dia benar-benar mencintainya. Setiap prestasi yang diraihnya terasa hambar karena dia melakukannya untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. "Kamu tahu apa yang paling aku iri darimu?" tanya Rania. Aku menggeleng meskipun dia tidak bisa melihatku. "Keberanianmu untuk memilih jalanmu sendiri. Kamu berani mengecewakan orang tua. Kamu berani menjadi dirimu sendiri. Aku tidak pernah punya keberanian itu." Kata-kata Rania membuatku menangis. Selama ini aku mengira dia punya segalanya,
Ternyata dia juga terjebak dalam ekspektasi yang sama, hanya dengan cara yang berbeda. Malam itu, kami berbicara sampai pagi. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar jujur satu sama lain tentang perasaan kami, tentang perjuangan kami masing-masing. Kami menyadari bahwa orang tuaku, dengan cara mereka sendiri yang keliru, telah menyakiti kami berdua. Mereka menciptakan kompetisi yang tidak adil, ekspektasi yang tidak realistis, dan lupa bahwa kami adalah anak-anak mereka yang membutuhkan cinta tanpa syarat, bukan prestasi tanpa henti. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Rania membuat keputusan besar. Dia mengambil cuti dari praktik medisnya dan pergi traveling sendirian selama 3 bulan untuk menemukan dirinya sendiri. Orang tuaku sangat marah, meneleponku untuk menyalahkanku karena memberikan pengaruh buruk pada Rania. Tapi kali ini, aku tidak diam. Ibu, ayah, kataku dengan suara yang tenang tapi tegas. Selama ini kalian hanya melihat apa yang kami capai, bukan siapa kami sebenarnya. Kalian membandingkan kami sampai kami lupa bahwa kami berdua berharga dengan cara kami masing-masing. Rania butuh waktu untuk dirinya sendiri, dan itu bukan kesalahanku atau kesalahannya. Itu kebutuhan yang sah. Ibu mencoba memotong, tapi aku melanjutkan. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Waktu kalian bilang aku tidak akan pernah menjadi seperti Rania, kalian benar. Aku memang tidak akan pernah menjadi seperti dia, karena aku adalah diriku sendiri. Dan itu bukan hal yang buruk. Aku tidak perlu menjadi Rania untuk berharga. Aku berharga sebagai Dina. Dan seharusnya kalian, sebagai orang tuaku, yang pertama kali menyadari dan mengajarkan itu kepadaku. Hening di seberang telepon. Lalu aku mendengar suara ayah. Untuk pertama kalinya dalam percakapan itu. Dina, kami. Suaranya terdengar bergetar. Kami tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Tapi itulah yang terjadi, jawabku. Dan aku butuh kalian tahu itu. Bukan untuk membuat kalian merasa bersalah, tapi supaya kalian bisa berubah. Kami berdua, aku dan Rania, masih butuh orang tua yang bisa mencintai kami apa adanya, bukan mencintai versi kami yang kalian inginkan. Percakapan itu mengawali perjalanan panjang penyembuhan dalam keluarga kami. Tidak langsung berubah. Tentu saja, ada banyak percakapan sulit, banyak air mata, banyak konfrontasi yang tidak nyaman. Tapi perlahan, sangat perlahan, sesuatu mulai bergeser. Orang tuaku mulai pergi ke terapi keluarga. Mereka mulai belajar tentang bagaimana pola asuh mereka mempengaruhi kami. Mereka mulai menyadari bahwa cinta bukan tentang ekspektasi dan perbandingan. Suatu hari, sekitar setahun setelah percakapan telepon itu, ibu datang ke apartemenku. Dia membawa kue kesukaanku yang dulu selalu dia buat saat aku masih kecil. Kami duduk di ruang tamu, canggung pada awalnya. Lalu ibu mulai berbicara. Dina, aku minta maaf. Suaranya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku dan ayahmu tidak sempurna. Kami membuat banyak kesalahan dalam membesarkan kalian. Kami pikir dengan mendorong kalian untuk selalu menjadi yang terbaik. Kami sedang mempersiapkan kalian untuk dunia yang keras. Tapi kami tidak sadar bahwa kami justru melukai kalian. Ibu mengambil tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku ingat, dia benar-benar melihatku. Bukan membandingkan, bukan menilai, hanya melihat aku sebagai anaknya. Aku bangga padamu, Dina. Bukan karena prestasimu, bukan karena pekerjaanmu, tapi karena siapa kamu. Karena kamu punya keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Karena kamu punya kekuatan untuk menghadapi kami dan berkata sejujurnya. Karena kamu tetap mencintai kami meskipun kami telah menyakitimu. Aku menangis. Ini adalah kata-kata yang telah kutunggu selama bertahun-tahun. Kata-kata yang dulu kupikir tidak akan pernah kudengar. Kami berpelukan, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan cinta tanpa syarat dari ibuku. Bukan karena aku melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan karena aku memenuhi ekspektasi, tapi hanya karena aku adalah anaknya. Proses penyembuhan keluarga kami masih berlanjut sampai hari ini.
Ada hari-hari yang sulit. Ada saat-saat ketika pola lama mencoba muncul kembali. Tapi sekarang kami punya kesadaran dan komitmen untuk terus memperbaiki hubungan kami. Rania juga sudah kembali dari perjalanannya dengan perspektif baru tentang hidupnya. Dia memutuskan untuk tetap menjadi dokter. Tapi sekarang dia melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Yang paling penting, hubungan aku dan Rania menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Kami tidak lagi terjebak dalam kompetisi yang tidak sehat. Kami saling mendukung, merayakan keberhasilan masing-masing, dan ada untuk satu sama lain di saat-saat sulit. Kami menyadari bahwa kami tidak pernah menjadi musuh. Kami hanya menjadi korban dari sistem yang tidak sehat yang diciptakan tanpa sengaja oleh orang tua kami. Sekarang, bertahun-tahun setelah malam itu ketika aku mendengar kata-kata yang menghancurkan hatiku, aku akhirnya punya jawaban untuk pernyataan orang tuaku. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti saudara perempuanmu. Dan jawabanku adalah, kamu benar. Aku tidak akan pernah menjadi seperti Rania, karena aku adalah Dina. Dan itu lebih dari cukup. Aku belajar bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain melihat kita. Bahkan jika orang itu adalah orang tua kita sendiri. Nilai kita berasal dari dalam, dari pengetahuan tentang siapa kita sebenarnya, dari penerimaan terhadap diri kita apa adanya. Aku belajar bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna, tidak apa-apa untuk berbeda, tidak apa-apa untuk memilih jalan yang berbeda dari yang diharapkan orang lain. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika kamu juga pernah merasa seperti yang aku rasakan, tekan tombol subscribe dan bagikan video ini. Karena mungkin ada orang di luar sana yang perlu mendengar bahwa mereka sudah cukup, apa adanya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalamanmu, karena ceritamu juga penting dan berharga. Hari ini, aku hidup dengan damai. Aku mencintai pekerjaanku, aku punya hubungan yang sehat dengan keluargaku, dan yang paling penting, aku mencintai diriku sendiri. Perjalanan untuk sampai ke sini tidak mudah. Ada banyak luka yang harus disembuhkan, banyak pelajaran yang harus dipelajari, banyak air mata yang harus ditumpahkan. Tapi setiap langkah dalam perjalanan itu membentukku menjadi orang yang aku banggakan hari ini. Kepada siapapun yang sedang mendengarkan ini dan merasa bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak akan pernah sebanding dengan saudara kandungmu atau orang lain yang selalu dibandingkan denganmu, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu sudah cukup. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk berharga. Keunikanmu, kekuranganmu, kelebihanmu, semuanya adalah bagian dari siapa kamu, dan itu adalah sesuatu yang indah. Jangan biarkan kata-kata orang lain, bahkan jika itu dari orang yang kamu cintai, menentukan nilai dirimu. Kamu adalah penulis cerita hidupmu sendiri. Kamu berhak untuk memilih jalan yang membuatmu bahagia, bukan jalan yang membuat orang lain terkesan. Dan percayalah, ketika kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri, ketika kamu mulai menghargai dirimu apa adanya, dunia akan merespons dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Perjalananku mengajarkan bahwa cinta sejati, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri, adalah cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak bergantung pada prestasi, penampilan, atau perbandingan. Cinta yang menerima kita apa adanya, dengan semua kekurangan dan kelebihan kita. Dan cinta itu dimulai dari dalam. Ketika kamu belajar mencintai dirimu sendiri, ketika kamu belajar bahwa kamu sudah cukup apa adanya, saat itulah hidupmu benar-benar dimulai. Jadi untuk menjawab pernyataan orang tuaku yang dulu menghancurkan hatiku, sekarang aku bisa berkata dengan bangga, tidak, aku tidak akan pernah menjadi seperti saudara perempuanku, dan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Karena dengan menjadi diriku sendiri, aku menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang selama ini kucari. Dan itulah yang benar-benar penting. Bertahun-tahun kemudian, aku mendirikan studio desain sendiri. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun, tapi karena aku siap dan aku percaya pada kemampuanku. Studio kecilku berkembang pesat, tidak hanya karena kualitas kerjanya, tapi karena aku menciptakan lingkungan yang berbeda. Aku memastikan setiap orang di timku merasa dihargai apa adanya. Tidak ada perbandingan, tidak ada kompetisi yang tidak sehat.
Aku ingin mereka merasakan apa yang tidak pernah kurasakan saat tumbuh dewasa. Setiap karyawanku adalah unik dengan kekuatan mereka masing-masing, dan aku merayakan perbedaan itu. Suatu hari, ibu datang ke kantorku untuk pertama kalinya. Dia melihat sekeliling dengan mata yang berbinar. Dia melihat karya-karya yang terpajang di dinding, tim yang bekerja dengan semangat, dan ruangan yang penuh dengan energi kreatif. Ketika kami duduk di ruanganku, dia menatapku dengan pandangan yang sulit kudeskripsikan. "Kamu membangun semua ini sendiri?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Aku mengangguk. Lalu ibu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dia menangis dan berkata, "Aku minta maaf karena butuh waktu selama ini untuk benar-benar melihatmu." Momen itu menjadi titik balik yang sesungguhnya dalam hubungan kami. Ibu mulai benar-benar tertarik dengan pekerjaanku, menanyakan proyekku, bahkan kadang memberikan saran dari sudut pandangnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar hadir dalam hidupku, bukan hanya sebagai hakim yang menilai, tapi sebagai ibu yang peduli. Ayah juga perlahan berubah. Dia tidak banyak bicara, memang bukan orangnya, tapi caranya menatapku sudah berbeda. Ada kebanggaan di matanya yang dulu tidak pernah ada. Rania juga akhirnya menemukan jalan hidupnya sendiri. Setelah perjalanan panjang menemukan dirinya, dia memutuskan untuk membuka klinik komunitas di daerah yang kurang mampu. Dia tidak lagi mengejar prestise atau pengakuan, tapi makna. Dia bilang bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa pekerjaannya benar-benar bermakna. Kami sering bertemu sekarang, tidak lagi sebagai dua orang yang dipaksa bersaing, tapi sebagai dua sahabat yang saling mendukung. Hubungan kami menjadi salah satu hal paling berharga dalam hidupku. Aku juga mulai berbicara secara terbuka tentang pengalamanku. Aku menulis di blog, berbagi cerita tentang perjuanganku menemukan nilai diri, tentang hidup di bayang-bayang orang lain, tentang proses penyembuhan. Responnya luar biasa. Banyak orang yang menghubungiku, bercerita bahwa mereka mengalami hal yang sama. Ada yang sampai sekarang masih berjuang, ada yang sudah menemukan jalan mereka, ada yang masih mencari. Aku menyadari bahwa ceritaku bukan hanya ceritaku, tapi cerita banyak orang di luar sana yang merasa tidak terlihat, tidak cukup, tidak berharga. Dari situ, aku mulai memberikan workshop tentang self-worth dan healing dari trauma keluarga. Bukan sebagai ahli atau terapis profesional, tapi sebagai seseorang yang telah melewati perjalanan itu dan ingin berbagi apa yang telah kupelajari. Setiap kali aku melihat mata peserta yang berkaca-kaca ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian, bahwa perasaan mereka valid, bahwa mereka berharga, aku merasa bahwa semua rasa sakit yang pernah kualami memiliki makna. Lukaku menjadi jembatan untuk membantu orang lain menyembuhkan luka mereka. Yang paling mengejutkan adalah ketika orang tuaku datang ke salah satu workshopku. Mereka duduk di barisan belakang, mendengarkan aku berbicara tentang pengalamanku, tentang bagaimana pola asuh yang salah bisa melukai anak-anak meskipun orang tua punya niat baik. Setelah acara selesai, mereka menghampiriku. Ayah memelukku. Untuk pertama kalinya sejak aku ingat, dia memelukku dengan erat. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih sudah berani berkata jujur. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk berubah. Terima kasih sudah tidak menyerah pada kami." Aku menyadari bahwa penyembuhan bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang tuaku. Mereka juga korban dari pola asuh generasi sebelumnya, dari ekspektasi masyarakat, dari ketidaktahuan tentang bagaimana mencintai dengan benar. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka tahu, meskipun itu tidak cukup dan bahkan menyakiti. Tapi fakta bahwa mereka mau belajar, mau berubah, mau minta maaf, itu membuktikan bahwa cinta mereka nyata, hanya saja cara mengekspresikannya yang salah. Hari ini, keluarga kami tidak sempurna. Kami masih punya momen-momen sulit, masih ada percakapan yang tidak nyaman, masih ada luka lama yang kadang terasa sakit. Tapi perbedaannya adalah sekarang kami menghadapinya bersama, dengan kejujuran, dengan komitmen untuk terus memperbaiki diri. Kami belajar berkomunikasi dengan cara yang sehat. Kami belajar mendengarkan tanpa menghakimi. Kami belajar mencintai tanpa syarat.
Dan itu adalah pencapaian yang jauh lebih berharga daripada prestasi apapun. Kadang aku merenung tentang malam itu. Malam ketika kata-kata yang menyakitkan diucapkan. Bagian dariku berharap itu tidak pernah terjadi. Berharap aku tumbuh dengan cinta dan dukungan penuh sejak awal. Tapi bagian lain dariku tahu bahwa tanpa rasa sakit itu, aku tidak akan menjadi orang yang sekarang. Aku tidak akan memiliki empati yang mendalam terhadap orang lain yang menderita. Aku tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Aku tidak akan memiliki wisdom untuk membedakan antara nilai sejati dan validasi palsu. Aku sering ditanya apakah aku sudah benar-benar memaafkan orang tuaku. Jawabannya adalah ya. Tapi bukan pengampunan yang membuat semuanya terlupakan. Aku memaafkan mereka dengan tetap mengingat apa yang terjadi, dengan tetap menjaga boundaries yang sehat, dengan tetap memprioritaskan kesehatan mentalku. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan pola yang sama terulang. Memaafkan adalah membebaskan diriku sendiri dari kepahitan, dari dendam, dari rasa sakit yang terus menggerogoti. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengontrol masa depanku. Dan untuk siapapun yang masih berjuang dengan situasi yang mirip, aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada timeline yang tepat untuk healing. Prosesmu adalah milikmu sendiri. Mungkin kamu akan memaafkan, mungkin tidak, dan kedua pilihan itu sama-sama valid. Yang penting adalah kamu memilih apa yang terbaik untuk kesehatan mental dan kebahagiaanmu. Kamu tidak berutang apapun kepada orang yang telah menyakitimu, bahkan jika orang itu adalah keluargamu sendiri. Keselamatanmu, kesehatan mentalmu, kebahagiaanmu adalah prioritas, dan tidak ada yang boleh membuat kamu merasa bersalah karena memprioritaskan itu. Cerita ini adalah bukti bahwa kita semua berharga, bahwa kita semua cukup, bahwa kita semua layak untuk dicintai apa adanya. Jangan pernah biarkan siapapun, termasuk suara di kepalamu sendiri, memberitahumu sebaliknya. Tekan subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Karena kadang, mengetahui bahwa kita tidak sendirian adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu sudah cukup, persis seperti dirimu sekarang.